Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil laporan kerja praktik saya yang berjudul Prosedur Sistem Pengadaan Barang dan Jasa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dian Islamiati dari AK17A Universitas Buana Perjuangan Karawang, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Alamat saya di Perum Metro Cikopo, Desa Cibodas, Kecamatan Bungusari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Tempat tanggal lahir saya, Jakarta, 18 Juli 1999. Dan saya juga bekerja sebagai operator produksi di salah satu perusahaan swasta di Karawang. Sebelumnya, apa sih tujuannya dibuat kerja praktik ini? Untuk tujuan umumnya yaitu agar kita mengenal suatu permasalahan yang terjadi di tempat kerja atau di sebuah perusahaan atau usaha kecil menengah. Lalu juga agar kita bisa berpikir secara logis, wajar, dan rasional terhadap suatu permasalahan yang terjadi di perusahaan atau di tempat kerja. Lalu untuk tujuan khususnya itu sendiri sesuai dengan judul yang saya ambil, yaitu untuk mengetahui apa sih prosedur sistem pengadaan barang dan jasa itu. Di sini ada latar belakang perusahaan. Saya melakukan kerja praktik di CV Aska Basyasha yang beralamat di Dusun Sukadana, RW 02, RT 01, Desa Pinayungan, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. CV ini didirikan pada tanggal 16 April 2018. Perusahaan ini bergerak di bidang pengadaan barang umum, jasa, ataupun jasa konstruksi untuk melayani perusahaan menengah, baik swasta maupun pemerintah. CV Aska Basyasha ini mempunyai visi menjadi perusahaan yang berkembang dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara, dan mempunyai misi membangun bisnis dan aset produktif secara terintegritas guna memberikan manfaat dan pelayanan yang luas kepada masyarakat, bangsa, dan negara, serta mempunyai nilai, cepat, tanggap, dan penuh tanggung jawab. Apa sih latar belakang dari judul ini? Pengadaan itu sendiri yaitu upaya mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan melalui pemikiran yang logis dan sistematis dalam menunjang keberhasilan pencapaian tujuan bisnis tersebut. Dan dengan adanya sistem pengadaan barang ini, maka instansi pemerintah ataupun perusahaan swasta dapat memenuhi kebutuhan kegiatannya sesuai dengan fungsi dan biaya yang telah ditentukan. Dan pengadaan barang dan jasa ini juga harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan, agar tidak terjadi penyimpangan ataupun kesalahan yang bisa merugikan pihak-pihak yang terkait. Kedudukan koordinasi, kedudukan saya sebagai subleader yang berkoordinasi di bagian yang berhubungan dengan pengelolaan pengadaan barang dan jasa tersebut. Yang berkoordinasi pelaksanaannya berada di bawah bimbingan Bapak David sebagai direktur yang memimpin CV Aska Basyasha ini. Tugas-tugas pelaksanaannya, yang pertama itu pengenalan di lingkungan CV Aska Basyasha ini sendiri, lalu juga pengenalan tentang jenis-jenis pengadaan barang dan jasa apa saja yang tersedia, lalu juga tentang alur ataupun proses tentang pengadaan barang dan jasa ini bagaimana, dan juga pengenalan tentang pembuatan surat penawaran. Surat penawaran itu sendiri yaitu surat yang dibuat oleh perusahaan untuk melakukan penawaran kepada klien. Penawaran itu sesuai dengan yang diinginkan atau dibutuhkan oleh klien tersebut. Landasan hukum pengadaan barang dan jasa ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Jenis-jenis pengadaan barang dan jasa. Itu ada pengadaan barang, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Yang pertama ada pengadaan barang. Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda yang berwujud ataupun tidak berwujud
yang bergerak ataupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan untuk pengguna barang. Contohnya itu misalkan seperti kebutuhan alat-alat tulis, lalu juga ada contohnya yang lain barang-barang elektronik seperti laptop ataupun AC. Lalu yang kedua ada jasa konstruksi. Jasa konstruksi itu seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Contohnya itu seperti proyek pembuatan jalan tol. Terus juga yang ketiga ada jasa konsultasi. Jasa konsultasi adalah jasa pelayanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Contohnya itu jasa pembuatan surat izin usaha. Metode yang digunakan untuk memilih melakukan pengadaan barang dan jasa. Yaitu yang pertama ada secara elektronik atau e-procurement. Pemilihan penyedia barang dan jasa ini dilakukan secara elektronik. Yang saat ini sudah dilakukan yaitu melalui e-lelang umum. Yang kedua itu ada seleksi langsung. Seleksi langsung ini pengadaan barang dan jasanya yang ditawarkan kepada pihak terbatas. Sekurang-kurangnya itu 2 penawaran. Lalu yang ketiga ada penunjukan langsung. Penunjukan langsung ini dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia saja. Yang keempat itu ada pembelian langsung. Pembelian langsung ini pembelian terhadap barang yang dilakukan langsung ke pasar. Jadi nilainya itu sesuai dengan harga pasar. Kelima, pengadaan barang atau jasa swaklola. Dilakukan sendiri oleh petugas proyek ataupun pejabat yang ditunjuk. Ini untuk yang sifatnya khusus, jadi sesuai dengan kriteria. Proses pengadaan barang dan jasa. Yang pertama itu ada proses pencarian klien. Proses pencarian klien ini, perusahaan akan mencari klien sesuai dengan kriteria dan kemampuan perusahaan ini. Yang kedua itu ada pembuatan surat penawaran. Pembuatan surat penawaran ini memuat barang atau jasa yang dibutuhkan oleh klien, serta penawaran yang lainnya seperti adanya potongan atau keuntungan yang didapat itu seperti apa. Yang dilakukan agar klien itu tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga itu ada proses pengadaan kontrak. Jadi yaitu kesepakatan barang dan jasa yang dibutuhkan klien sesuai dengan surat penawaran yang dilakukan sebelumnya. Pada pembuatan kontrak ini juga akan ditetapkan kapan barang itu akan dikirim atau kapan akan diselesaikan, lalu juga melakukan proses pembayarannya itu seperti apa. Yang keempat itu ada proses pembelian barang atau persiapan jasa. Pembelian barang ini dilakukan secara langsung ke tempatnya, karena untuk mendapatkan barang yang berkualitas dan dengan harga yang murah dibandingkan dengan pembelian dengan pihak ketiga. Yang kelima itu ada proses penyerahan. Pada proses ini, penyerahan dilakukan langsung ke pihak klien. Dan penyerahan ini juga sudah dilakukan atau sudah ditetapkan tanggalnya pada saat melakukan kontrak. Adapun kendala yang dihadapi yaitu yang pertama, saya sendiri kurang memahami tentang prosedur sistem pengadaan barang dan jasa ini dengan baik itu seperti apa. Lalu juga yang kedua itu kuantitas SDM yang kurang sehingga kegiatan yang dilakukannya itu kurang maksimal. Yang ketiga itu sulit melakukan penawaran kepada klien karena bukan perusahaan kita saja yang melakukan penawaran. Banyak sekali penyedia atau pelaku usaha atau perusahaan seperti kita yang melakukan penawaran juga. Maka solusi yang didapat yaitu karena prosedur sistem pengadaan barang dan jasa ini sudah diatur oleh pemerintah, maka kita sebagai penyedia itu harus
mentaati peraturan yang sudah dibuat tersebut. Dan juga dengan menambah para pekerja profesionalitas di bidangnya sesuai dengan yang dibutuhkan, maka untuk memberikan kegiatan perusahaan ini agar lebih maksimal dan juga memberikan penawaran terbaik kepada para klien dengan menjunjung profesionalitas dan integritas penuh. Kesimpulan dan sarannya yaitu kesimpulannya setelah saya melakukan kerja praktik di perusahaan ini, saya mendapatkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, wawasan dalam bidang proses pengadaan barang dan jasa ini. Dan sarannya semoga selalu berkembang lagi perusahaan pengadaan barang dan jasa ini di Indonesia, serta sistem dan prosedurnya agar lebih ditingkatkan. Sekian hasil dari pemaparan atau penjelasan terkait dengan laporan hasil kerja praktik ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan laporan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.